Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Susianti Syam dari kelas 01 Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ayahanda Dr. Andes Alimuddin Sabanmiru MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu filsafat dan filsuf-filsuf yang mengemukakan filsafat. Nah, di sini, apa sih itu filsafat? Filsafat ini menurut istilah berasal dari kata philos dan sophien. Philos berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan sophien diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Adapun beberapa filsuf yang mengemukakan mengenai filsafat, yang pertama yaitu Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximander atau Anaximander yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximander juga mengemukakan itu, tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, sehingga data tersebut masih sangat lemah. Filsuf yang kedua yaitu Heraklitus. Ia mengemukakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga yaitu Parmenides. Dia mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil, tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Sehingga kita dapat mengambil contoh seperti sebuah tembok. Ketika tembok ini kita dalami, di situ ada semen. Di dalam semen ada butiran semen. Di situ ada pasir. Di dalam sebuah pasir masih ada butiran-butiran pasir sebanyak mungkin. Mungkin saja yang dimaksud Parmenides seperti itu, satuan yang terkecil. Filsuf yang keempat yaitu Demokritus. Ia mengatakan dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi, seperti atom yang artinya A itu tidak, tom itu terbagi, berarti tidak terbagi. Nah, jadi filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Muncul sebuah pertanyaan, apakah dengan belajar filsafat akan menjauhkan kita dari agama? Tentu saja jawabannya tidak bisa kita katakan iya, tidak bisa kita katakan tidak. Karena filsafat bisa Anda gunakan untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Aquinas berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Di sini Thomas Aquinas meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui atau causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Sedangkan Bertrand Russell, ia mengatakan filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Itulah tadi penjelasan mengenai filsafat serta filsuf-filsuf yang mengemukakannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.